Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam ajmain. Hari ini hari Senin tanggal 23 Desember 2024. Ini hari pertama kita akan melakukan perjalanan panjang ya. Dalam hal apa? Kita akan sama-sama belajar tentang satu mukjizat yang Allah berikan kepada kita semua, yaitu adalah Al-Quran. Nah, kita akan belajar bareng-bareng tentang Al-Quran, dan kita menggunakan tafsir Ibnu Katsir. Jadi kira-kira kita akan belajar surat per surat ya, lebih tepatnya ayat per ayat. Nanti kita kupas pelan-pelan, karena Al-Quran sangat banyak sekali pesan dari Allah, dan nanti saya juga belum tahu kira-kira akan menghabiskan berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun ya. Yang jelas kita akan mulai dari awal sampai nanti sejauh mungkin bisa kita berikan. Ini adalah salah satu perjalanan yang panjang yang akan kita bareng-bareng belajar. Ini sebenarnya salah satunya itu adalah inspirasinya ketika Mama Liza sedang dalam perjuangan kehamilan ya. Kehamilan ini sudah masuk ke trimester ketiga, dan Mama Liza ini suka dengan Quran surat Sajadah. Terus kemarin sudah kita buat ya videonya, tapi lebih tepatnya audio surat Sajadah. Tapi kemudian kenapa nggak dari awal, dari Al-Baqarah? Kita bisa belajar bareng-bareng. Kita juga berjuang, karena memang Al-Quran itu memang kalau kita pahami pesan-pesannya, maka mudah-mudahan memang bisa menjadi penuntun ya dalam kehidupan kita. Jadi Ayah Bagus, kemudian Mama Liza, Mas Huda, Mas Hani, dan adik di perutnya Mama, kita bareng-bareng semua berjuang. Terus siapapun yang bisa mengambil faidah dari video ini, yuk kita bareng-bareng belajar dari Al-Quran. Oke. Jadi kita akan menggunakan kitab tafsir Ibnu Katsir ya. Kita akan mulai ini video pertama, karena video pertama kita akan pendahuluan dulu. Nanti video selanjutnya ini mungkin awalnya saya berpikir sehari upload satu video di YouTube nih ya, di YouTube. Tapi karena sangat banyak, saya membuatnya videonya mungkin sekitar 10 menitan ya, durasinya 10 menitan biar nggak terlalu lama, tapi juga nggak terlalu singkat ya. Saya memang sekedar membacakan. Kemudian saya tidak menafsiri atau tidak berkomentar gitu ya, karena memang kita perlu mendapatkan basic ilmu itu dari ulama ya, karena ulama sudah sangat dalam, sangat luas untuk bisa membahas Al-Quran. Kalaupun ada situasi kontemporer hari ini yang itu belum terbahas di ulama di zaman dahulu, maka kita membutuhkan ulama-ulama kontemporer yang hari ini yang memang punya kapabilitas untuk menjelaskan lebih luas lagi. Tapi itu bukan ranah dari video ini ya. Ranah dari video ini adalah memberikan kita pemahaman, keilmuan, memahami Al-Quran dari pemahamannya para ulama terdahulu. Nah, dalam hal ini adalah pemahamannya Ibnu Katsir yang memang ini sudah sangat populer ya, sangat populer, sangat banyak sekali dipakai oleh umat Islam di seluruh dunia. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pendahuluan. Abu Bakar bin Al-Anbari meriwayatkan dari Qatadah, ia berkata, surat-surat dalam Al-Quran yang turun di Madinah adalah surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-Bara'ah, Ar-Ra'du, An-Nahl, Al-Hajj, An-Nur, Al-Ahzab, Muhammad, Al-Hujurat, Ar-Rahman, Al-Hadid, Al-Mujadilah, Al-Hasyr, Al-Mumtahanah, As-Saff, Al-Jumu'ah, Al-Munafikun, At-Taghabun, At-Tolak, dan ayat Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu sampai pada ayat ke-10, yaitu pada surat At-Tahrim, Al-Zalzalah, An-Nasr. Semua surat di atas diturunkan di Madinah, sedangkan surat-surat yang lainnya diturunkan di Mekah. Jumlah ayat di dalam Al-Quran itu ada 6.000 ayat.
Para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah yang lebih dari 6.000 tersebut. Ada yang menyatakan tidak lebih dari 6.000, ada pula yang menyatakan 6.236 ayat. Pendapat yang terakhir ini disebutkan oleh Abu Amr Ad-Dani dalam kitabnya Al-Bayan. Mengenai jumlah katanya, menurut Al-Fadl bin Syazan dari Atok bin Yasser ada 77.439 kata. Sedangkan mengenai hurufnya, Salam Abu Muhammad Al-Hamami mengatakan Al-Hajjaj atau Al-Hajjaj bin Yusuf pernah mengumpulkan para qurra atau ahli bacaan Al-Quran, hufaz atau para penghafal Al-Quran, dan kutob, para penulis Al-Quran. Lalu ia mengatakan, beritahukan kepadaku mengenai Al-Quran secara keseluruhan, berapa hurufnya. Setelah dihitung, mereka sepakat bahwa jumlahnya 340.740 huruf. Kemudian Al-Hajjaj mengatakan, sekarang beritahukan kepadaku mengenai pertengahan Al-Quran. Ternyata pertengahan Al-Quran itu adalah huruf fa dalam kalimat wal yatalattaf pada surat Al-Kahfi. Jadi Al-Kahfi itu adalah surat yang ada di pertengahan Al-Quran, dan pada kalimah wal yatalattaf, dan tepatnya di huruf fa, itu adalah pertengahan Al-Quran. Para ulama berbeda pendapat mengenai arti kata surat. Dari kata apa ia diambil? Ada yang berpendapat bahwa kata as-surah itu berasal dari kata al-ibanah atau kejelasan, dan al-irtifa atau ketinggian. An-Nabighah, seorang penyair, mengatakan, alam tara annallaha a'taka surah tara kulla malikin dunaha yatazab. Tidaklah engkau mengetahui bahwa Allah telah memberimu kedudukan yang tinggi, yang engkau melihat setiap raja yang lebih rendah darinya merasa bimbang. Berdasarkan pendapat ini, seakan-akan orang yang membaca ayat tersebut berpindah dari satu tingkatan ke tingkatan lainnya. Ada juga yang berpendapat bahwa ia disebut surat karena kemuliaan dan ketinggiannya laksana benteng sebuah negeri. Ada juga yang mengatakan disebut surat karena ia merupakan potongan dan bagian dari Al-Quran. Menurut pendapat ini, surat berasal dari kata asru, dari al-asru ina yang berarti sisa. Dan berdasarkan pendapat ini, maka huruf wawu pada kata surah pada mulanya adalah hamzah. Kemudian hamzah tersebut diganti menjadi wawu karena huruf sebelumnya berharokat dhammah. Tujuannya untuk memudahkan pengucapan. Ada juga yang mengatakan disebut surah karena kelengkapan dan kesempurnaannya. Karena bangsa Arab menyebut unta yang sempurna dengan surah. Menurut penulis, bisa juga alasannya karena ia menghimpun dan mencakup ayat-ayat. Seperti halnya benteng sebuah negeri juga disebut surah karena ia meliputi rumah dan tempat tinggal penduduknya. Bentuk jamak dari kata surah adalah suar atau surat atau suwarotun. Sedangkan ayat demikian disebut karena ia merupakan tanda yang memisahkan kalimah sebelumnya dengan yang sesudahnya. Artinya ia terpisah dan tersendiri dari lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ayata mulkihi." Sesungguhnya ayat atau ayah atau tanda kekuasaannya. Quran surat Al-Baqarah ayat 248. An-Nabighah berkata, Tawahamtu ayatin laha fa'araftuha lisittati a'wamin wazal'amu sabi'u. Aku membayangkan ciri-cirinya agar aku mengenalnya. Itu kulakukan selama 6 tahun dan sekarang yang ke-7. Ada yang berpendapat bahwa ayat ayah karena ia merupakan kumpulan dan kelompok huruf-huruf Al-Quran. Sebagaimana dikatakan dalam bahasa Arab, kharajal qaumu biayatihim, artinya mereka keluar dengan kelompoknya. Seorang penyair mengatakan,
kharajna minan naqbaini la hayyun misluna bayatina nusjil liqahal matafila. Kami keluar dari Naqbain, tiada kampung seperti kami. Dengan membawa serta kelompok kami menggiring ternak unta. Ada juga yang berpendapat disebut ayah karena ia merupakan suatu keajaiban yang tak sanggup manusia berbicara sepertinya. Sibawaih mengatakan bahwa kata ayah berasal dari kata ayayatun, seperti halnya kata akamatun dan syajaratun. Lalu huruf ya yang pertama berubah menjadi alif sehingga menjadi ayah. Bentuk jamaknya adalah ayyun atau ayatun. Sedangkan yang dimaksud kalimah dalam bahasa Indonesia disebut kata. Jadi kalimah itu kata adalah satu lafaz saja. Ia bisa juga terdiri dari dua harfun. Misalnya la atau ma, maksudnya lam dan alif ya. Jadi panjang, la, ma dan alif, ma panjang dan lain sebagainya. Atau bahkan lebih dari dua huruf. Dan paling banyak adalah 10 harfun. Misalnya fa'asqainakumuhu. Nah, itu adalah kalimah atau kata ya. Dalam bahasa Indonesia itu kata. Namanya dalam bahasa Arab adalah kalimah. Terkadang sebuah ayah hanya terdiri dari satu lafaz saja. Abu Amr ad-Dani mengatakan, aku tidak mengetahui ada ayat yang hanya terdiri dari satu kalimah kecuali firman Allah mughammatan yang terdapat dalam surat Ar-Rahman. Al-Qurtubi mengatakan, para ulama sepakat bahwa di dalam Al-Quran tidak terdapat satupun susunan kata yang ajami atau non-Arab. Namun mereka sepakat bahwa dalam Al-Quran itu terdapat beberapa nama al-jami atau non-Arab. Misalnya lafaz Ibrahim. Ibrahim itu ternyata non-Arab ya, atau bukan dari Arab ya. Lafaz Ibrahim. Baik, itu adalah pembukaan mukadimah dari tafsir Ibnu Katsir. Nanti video selanjutnya kita akan membuka dengan Quran surat Al-Fatihah. Jadi kalau sudah kira-kira 10 menitan nanti kita stop, nanti kita lanjutkan di video berikutnya. Ya kita belajar pelan-pelan ya. Kita belajar pelan-pelan karena ini sangat banyak ya. Baik, kita cukupkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.